Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang video kisah seorang santri yang disuruh oleh gurunya mencari makhluk yang paling hina. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal faham. Selamat menikmati. Di sebuah pondok pesantren terdapat seorang santri yang tengah menuntut ilmu pada seorang kiai. Sudah bertahun-tahun lamanya si santri belajar, hingga tibalah saat di mana dia akan diperbolehkan pulang untuk mengabdi kepada masyarakat. Sebelum santri pulang, kiai memberikan sebuah ujian padanya. Pak Kiai berkata pada santrinya, "Sebelum kamu pulang dalam 3 hari ini, aku ingin meminta kamu mencarikan seorang ataupun makhluk yang lebih hina dan buruk dari kamu," ujar sang kiai. 3 hari itu terlalu lama, Kiai. Hari ini saya bisa menemukan banyak orang atau makhluk yang lebih buruk daripada saya, jawab santri penuh percaya diri. Sang kiai tersenyum seraya mempersilahkan muridnya membawa seseorang ataupun makhluk itu ke hadapannya. Santri keluar dari ruangan kiai dengan semangat karena menganggap begitu mudah ujian itu. Hari itu juga si santri berjalan menyusuri jalanan. Di tengah jalan, dia menemukan seorang pemabuk berat. Menurut pemilik warung yang dijumpainya, orang tersebut selalu mabuk-mabukan setiap hari. Pikiran si santri sedikit tenang. Dalam hatinya dia berkata, "Pasti dia orang yang lebih buruk dariku. Setiap hari dia habiskan hanya untuk mabuk-mabukan, sementara aku selalu rajin beribadah." Namun dalam perjalanan pulang, si santri kembali berpikir, "Sepertinya si pemabuk itu belum tentu lebih buruk dariku. Sekarang dia mabuk-mabukan, tapi siapa yang tahu di akhir hayatnya Allah justru mendatangkan hidayah hingga dia bisa husnul khotimah."
Sedangkan aku yang sekarang rajin ibadah, kalau di akhir hayatku Allah justru menghendaki su'ul khotimah, bagaimana? Berarti pemabuk itu belum tentu lebih jelek dariku, ujarnya bimbang. Santri itu pun kemudian kembali melanjutkan perjalanannya mencari orang atau makhluk yang lebih buruk darinya. Di tengah perjalanan dia menemukan seekor anjing yang menjijikkan. Karena selain bulunya kusut dan bau, anjing tersebut juga menderita kudisan. Akhirnya ketemu juga makhluk yang lebih jelek dari aku. Anjing itu tidak hanya haram, tapi juga kudisan dan menjijikkan, teriak santri dengan girang. Dengan menggunakan karung beras, si santri kemudian membungkus anjing tersebut untuk dibawa ke pesantren. Namun di tengah jalan, tiba-tiba dia kembali berpikir, anjing ini memang buruk rupa dan kudisan. Namun benarkah dia lebih buruk dari aku? Oh tidak, kalau anjing ini mati, maka dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya di dunia. Sedangkan aku harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan selama di dunia, dan bisa jadi aku akan masuk ke neraka. Akhirnya si santri menyadari bahwa dirinya belum tentu lebih baik dari anjing tersebut. Hari semakin sore, si santri masih mencoba kembali mencari orang atau makhluk yang lebih jelek darinya. Namun hingga malam tiba, dia tak jua menemukannya. Lama sekali dia berpikir, hingga akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke pesantren dan menemui sang kiai. "Bagaimana anakku? Apakah kamu sudah menemukannya?" tanya sang kiai. "Sudah Kiai," jawabnya seraya tertunduk. "Ternyata di antara orang atau makhluk yang menurut saya sangat buruk, saya tetap paling buruk dari mereka," ujarnya perlahan. "Alhamdulillah, kamu dinyatakan lulus dari pondok pesantren ini anakku," ujar Kiai terharu. Kemudian Kiai berkata, "Selama kita hidup di dunia, jangan pernah bersikap sombong dan merasa lebih baik atau mulia dari orang ataupun makhluk lain. Kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup yang akan kita jalani. Bisa jadi sekarang kita baik dan mulia, tapi di akhir hayat justru menjadi makhluk yang seburuk-buruknya. Bisa jadi pula sekarang kita beriman, tapi di akhir hayat setan berhasil memalingkan wajah kita hingga melupakannya." Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada kesombongan, meskipun sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim nomor 91. Semoga sedikit ilmu yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati kita tidak menjadikan kita sombong dalam segala urusan. Semoga di sisa umur yang Allah berikan, kita dapat mempergunakannya sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh dan bukan hanya disibukkan dengan urusan duniawi belaka.
dan semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video singkat dari Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga cerita pendek ini memberikan hikmah dan manfaat untuk saya pribadi dan penonton Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Dukung terus channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik Channel, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan yang khusus membahas tentang keindahan batu bacan dengan kualitas-kualitasnya dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.